Ini pada materi yang sekarang ini tuh yang pertama kita akan menentukan penjualan dan pembelian, jadi harga jual dan harga beli. Kemudian kita akan menentukan tentang keuntungan dan kerugian dalam jual beli, dan kita juga akan mencari diskon dan pajak, terus harga setelah didiskon dan dipajak itu seperti apa. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang persentase bunga tunggal dalam tabungan dan pinjaman. Kemudian yang terakhir kita akan belajar tentang bruto, neto, dan tara. Oke, jadi bruto, neto, dan tara nanti juga akan saya jelaskan itu apa. Semuanya akan saya jelaskan dulu. Ini materinya seperti apa, rumusnya apa, baru nanti kita latihan soal di pertemuan berikutnya, oke? Kita sekarang mau mengenal terlebih dahulu apa itu harga beli, harga jual, untung, dan rugi. Nah, kan biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita kalau mau membeli sesuatu itu kita pakai uang. Nah, waktu kita membayar uang tersebut kan dengan harga tertentu. Nah, harganya itu sudah ditentukan dengan baik, sudah dipikirkan matang-matang oleh si penjual. Nggak mungkin penjualnya itu menjual dengan sembarang harga. Karena apa? Penjual itu nggak mau rugi. Dan juga dia juga nggak bisa menjual harga yang terlalu tinggi, karena nanti kalau terlalu tinggi juga nggak laku ya kan. Nah, untuk masuk ke situ kalian harus tahu dulu ini apa itu harga beli, harga jual, untung, dan rugi. Harga beli adalah biaya yang dikeluarkan penjual saat membeli barang mentah atau matang. Jadi macam modal kayak gitu lah anak-anak. Kalau misalkan kita itu menjadi pengusaha atau kita mau menjual sesuatu kan kita butuh modal. Nah, modal itu adalah harga beli yang digunakan oleh penjual untuk membeli barangnya. Kemudian harga jual itu adalah harga yang ditetapkan penjual kepada pembeli atas barangnya. Jadi setelah kita sebagai pengusaha membeli barang dengan modal, kita pasti jual dengan harga yang lebih tinggi, ya kan? Nggak mungkin kita jual dengan harga modalnya itu. Bener nggak? Nah, itulah kemudian kita masuk ke untung. Untung adalah saat kita tuh sebagai penjual menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga beli. Jadi tadi kita punya modal, kita jual dengan harga yang lebih tinggi, kemudian kita mendapatkan untung. Ya, bisa dinalar kan? Kemudian untuk rugi ya, kalau kita itu mengalami kerugian, seperti yang kalau kita misalkan punya barangnya itu kita beli dengan harga sekian, tapi kita jualnya malah Jadi yang lebih kita rendah. pelajari Berarti kan kita tadi, penjualan lebih besar daripada pembelian itu dinamakan untung, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa untung itu sama dengan penjualan dikurangi pembelian. Sedangkan untuk yang pembelian dan penjualan, pembelian lebih besar dibandingkan penjualan, maka kondisi itu dinamakan kondisi rugi. Atau kesimpulan yang bisa kita tarik adalah rugi sama dengan pembelian dikurangi penjualan. Nah, sekarang bagaimana cara mencari persentase untung? Persentase untung rumusnya untung per modal atau pembelian dikali 100%. Begitu juga dengan persentase rugi. Rumusnya hampir sama, hanya di sini kondisi untung dan ruginya diganti. Rugi per modal atau beli dikali 100%. Begitu. Kita coba untuk contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, seorang dagang membeli dua macam beras nih, masing-masing 60 kilo dan 40 kilo. Yang 60 kilo itu harganya 7.200 dan yang satunya 7.600. Digambarkan seperti ini. Ada dua karung beras, 60 kilo dan 40 kilo. Yang 60 kilo harganya 7.200 per kilo. Artinya pembelian 60 kilo beras itu adalah 432.000. Sedangkan yang 40 kilo itu harga satuannya 7.600 per kilo. Artinya pembeliannya adalah 304.000. Kedua beras ini akan dicampur nih, akan dicampur ke dalam satu tempat. Ketika dicampur jadi satu, maka total dalam kotak itu, dalam tempat yang baru itu adalah 100 kilo, penjumlahan dari 60 dan 40. Jadi di sini ada 100 kilo beras dengan pembelian totalnya adalah 432 dari sini ditambah 304.000 sama dengan 736.000. Nah, ini dinamakan pembelian seluruhnya. Sekarang kita lupakan ini ya, kita sudah dapat harga pembelian. Kita akan mencari harga penjualannya. Penjualan dari 100 kilo beras itu, kalau di sini dikatakan harga per kilonya adalah 7.800. 7.800 dikali 100 kilo nih dari seluruhnya. Itu berarti sama dengan 780.000. Nah, sekarang kita lihat kondisi ini kan 780 penjualan, sedangkan pembelian 736.000. Artinya penjualan itu lebih besar, maka dia untung. Untungnya adalah 780.000 dikurangi 736.000. Jadi besarnya adalah 44.000.
Nah, sekarang kita akan mencari nih persentase keuntungannya itu berapa. Persentase keuntungannya adalah untung per modal atau beli kali 100% ya, seperti dengan rules yang kita pelajari tadi. Di sini kita masukkan untungnya 44.000, pembeliannya adalah 736 ini kali 100%, dan hasilnya adalah 5,98%. Sekarang kita ke soal yang kedua. Pedagang durian membeli 100 durian, harga keseluruhannya 1 juta, dan ongkos angkutnya adalah 100.000. Nih, berarti begini, modalnya itu adalah 1 juta ini ditambah dengan ongkos angkutnya ini. Jadi modal keseluruhannya adalah 1.100.000. Kemudian dia akan menjual nih dari 100 durian yang ada. Dari 100 durian yang ada, ternyata di sini ada 40 buah durian dijual dengan harga 13.000. Kemudian, ini sama dengan 520 ya, 520.000. Lalu, 50 buah durian ini dijual dengan harga 10.000 lebih murah. Jadi di sini totalnya adalah 520.000. Sedangkan sisanya itu busuk. Sisanya berapa sih? 8. Itu busuk, jadi nggak dijual. Kita dikalikan 0. Jadi total penjualan seluruhnya adalah 1.040.000. Nah, di sini lihat, penjualan itu ternyata lebih kecil dibanding harga modalnya atau pembeliannya. Artinya kondisinya adalah kondisi rugi. Jadi kerugiannya sama dengan 1.100.000 dikurang dengan 1.040.000 atau sama dengan 60.000. Persentase ruginya sama seperti yang kita pelajari dari persentase untung tadi. Rugi per modal 60.000 per 1.100.000 dikali 100% sama dengan 5,45%. Gitu. Soal yang ketiga, seorang pedagang membeli 100 kilo telur dengan harga 11.500 per kilo dan biaya angkutnya 40.000. Nah, di sini kita tulis dulu nih modalnya nih. Modalnya itu sama dengan 100 kilo telur ini dikali dengan harga per kilonya. Kemudian ditambahkan dengan modalnya nih, tambah dengan 40.000. Lalu sama dengan di sini 1.150.000 ditambah 40.000 sama dengan 1.190.000. Lalu dia jual, penjualannya itu ternyata nggak semua, karena 2 kilo telur itu posisinya busuk, rusak. Artinya dia sudah rugi 2 kilo ya, sudah hilang 2 kilo. Jadi penjualannya hanya 98 kilo. 98 kilo dikali harga penjualannya 14.000 sama dengan 1.372.000. Kalau begini kondisinya dia untung apa rugi? Ya betul, dia tetap untung. Meskipun ada 2 kilo yang rusak, dia kondisinya tetap untung. Keuntungannya besarnya berapa sih? Keuntungannya besarnya adalah 1.372.000 ini dikurangi dengan 1.190.000, hasilnya 182.000 rupiah. Begitu, mudah kan? Selamat belajar ya. Salam Tarakanita.